Oke, baiklah teman-teman. Saya akan buka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Patricia dengan NIM 6211422016. Kelompok ini akan membahas mengenai a qualitative study of older adults perspective on interacting exercise and mindfulness practice. Untuk itu, materi selanjutnya akan di... Oh, baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada Lingga Cahya dengan NIM 017. Yang kedua, ada Rizky Anugrah dengan NIM 018 dan Hasna Hoirunisa dengan NIM 019. Yang terakhir, Abdul Akil Makarim dengan 020. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lingga. Oke, kali ini yang pertama itu ada latar belakang. Pada latar belakang kali ini itu membahas tentang populasi orang dewasa tua yang terus meningkat secara signifikan dan penting untuk memastikan kesehatan dan kualitas hidup yang optimal bagi kelompok ini. Meskipun latihan fisik dan mindfulness telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan fisik, emosional, dan kognitif orang dewasa tua, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman tentang perspektif mereka dalam memulai dan mempertahankan praktik ini. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi, motivasi, dan hambatan yang dihadapi orang dewasa tua dalam mengadopsi latihan fisik dan mindfulness, dengan harapan dapat merancang program yang lebih efektif dan relevan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk tujuannya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif orang dewasa tua dalam memulai dan mempertahankan praktik latihan fisik dan mindfulness. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat, hambatan, dan faktor pendukung yang terkait dengan partisipasi mereka dalam intervensi ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan motivasi orang dewasa tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang program yang lebih efektif dan relevan, serta mendorong partisipasi yang lebih baik dan pemeliharaan jangka panjang dalam praktik latihan fisik dan mindfulness bagi populasi ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky. Silahkan. Sorry, yang akan baca itu Hasna Khairunisa. Persilahkan. Kemudian ada rumusan masalah. Dari artikel A Qualitative Student of Older Adults Perspective on Acting Exclusive and dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana dan mempertahankan latihan fisik dan praktik mindfulness. Kemudian, apa manfaat yang dirasakan oleh lansia setelah mengikuti latihan mindfulness atau latihan fisik? Kemudian, ada hambatan dan faktor pendukung dalam intervensi latihan mindfulness dan atau latihan fisik. Next. Kemudian ada pembahasan. Persepsi lansia terkait dengan memulai dan mempertahankan lansia latihan fisik dan mindfulness. Manfaat dari latihan
mindfulness dan latihan fisik pada lansia. Faktor pendukung dan kendala dalam partisipasi lansia dalam intervensi latihan fisik dan mindfulness. Kemudian akan dilanjutkan oleh Akil Makar. Kemudian materi 1. Dalam materi ini, penelitian mengeksplorasi persepsi lansia tentang manfaat dan hambatan dalam berpartisipasi dalam latihan fisik dan mindfulness. Peserta kelompok fokus diwawancarai menggunakan wawancara semi terstruktur yang melibatkan pertanyaan terbuka seputar manfaat, hambatan, dan faktor pendukung dalam latihan fisik atau intervensi mindfulness. Mereka juga ditanya mengenai bagaimana praktik-praktik ini dapat diterjemahkan ke dalam pengaturan komunitas serta potensi pemeliharaan jangka panjang dari praktik-praktik ini. Nah, yang kemudian materi 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa latihan mindfulness memiliki manfaat yang signifikan bagi lansia. Melalui praktik mindfulness, lansia melaporkan peningkatan kesadaran diri dan sikap penerimaan diri. Mereka menjadi lebih sadar akan pikiran, emosi, dan tubuh mereka sendiri. Dengan memperkuat kesadaran diri ini, lansia dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka bagi lansia. Yang kemudian materi 3. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah manajemen waktu. Lansia seringkali mengalami keterbatasan waktu karena komitmen lain, seperti tugas rumah tangga, perawatan keluarga, dan janji medis. Faktor ini dapat menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam latihan fisik dan mindfulness. Untuk mengatasi kendala waktu, penelitian ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menjadwalkan latihan dan adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Penutup bisa dilanjutkan Mas Rizky. Penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, latihan mindfulness dan fisik memberikan manfaat signifikan bagi lansia, termasuk manajemen stres, kesejahteraan mental, kekuatan fisik, dan hubungan sosial. Dukungan dan edukasi dari profesional kesehatan penting untuk mendorong partisipasi lansia dalam latihan ini. Pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam merawat lansia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Saran, dalam meningkatkan partisipasi lansia dalam latihan fisik dan mindfulness disarankan untuk yang pertama, menyediakan jadwal yang fleksibel untuk mengatasi kendala waktu. Yang kedua, mendorong interaksi sosial dan kebersamaan dalam kelompok latihan. Ketiga, memberikan dukungan dan edukasi dari profesional kesehatan. 4. Mengadopsi pendekatan holistik dalam perawatan lansia untuk menggabungkan latihan fisik dan mindfulness sebagai bagian dari perawatan kesehatan yang komprehensif. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.